30 September 1965 adalah malam bersejarah bagi bangsa Indonesia. 6 perwira tinggi dan seorang perwira menengah tewas oleh gerakan yang tak sejalan dengan ideologi negara Pancasila. Luka dan trauma pasti masih melekat di ingatan setiap keluarga korban. Tidak terkecuali Yanti Nasution, putri sulung Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Meski sang ayah berhasil menyelamatkan diri saat penculikan berlangsung, namun naas bagi adik Irma Suryani. Putri bungsu Jenderal Besar A.H. Nasution tersebut tewas akibat tertembak timah panas pasukan Cakrabirawa. Sebagai kakak, kenangan atas kejadian yang menimpa adik Irma Suryani masih menyayat hati Yanti Nasution. Kini sang putri sulung Jenderal Besar ini pun masih mengingat jelas pesan dan kenangan dari seorang Abdul Haris Nasution. Ayah dan ibu saya untuk saya adalah orang yang terbaik. Saya terima kasih sama beliau berdua. Karena beliau tidak memanjakan saya, tapi beliau berdua sudah mengajarkan saya dengan kata-kata yang halus. Beliau tidak pernah membentak saya. Semua saya diajak bicara. Beliau sangat menyayangi saya dua-duanya. Karena beliau mengatakan kepada saya, kalau kami memberikan kasih sayang kepada kamu, seolah-olah seperti toples yang diisi penuh, dan kamu akan bisa membagikan kasih sayang itu. Itu yang sangat saya ingat dari kedua orang tua saya. Bagi Yanti, momen 30 September lebih dari sekedar pembelajaran sejarah semata, melainkan penanaman nilai-nilai cinta Pancasila. Sang Jenderal Besar telah mengajarkan bagaimana setia kepada negara dan cinta pada keluarga. Bu Yanti, apakah keluarga Pak Nas sebelum terjadinya peristiwa tanggal 1 Oktober subuh itu sudah mengetahui akan ada aksi dari PKI, Bu? Kalau aksi PKI-nya mungkin tidak langsung aksi PKI, cuman ibu saya yang punya perasaan bahwa ayah saya akan dibunuh. Dan itu dia sampaikan kepada ayah sebetulnya. Dan sudah berpikirlah mama kalau ada kejadian apa-apa apa harus dilakukan begitu. Saya juga nggak tahu dari mana ibu saya bisa berpikir begitu. Tapi apa tanggapan dari ayah ketika itu, Bu? Nah, kalau ayah saya orangnya lebih diam ya, dan ayah tuh ini sama banyak berzikir ya. Jadi mungkin biarpun dibilang begitu ya ayah tuh ya sholat ya zikir ya itu aja ayah itu. Nah Bu, kalau kita tadi melihat masuk dari luar ke dalam juga ada diorama pasukan Cakrabirawa seperti di sebelah kanan saya ini sangat detail, Bu, baik itu dari mimik wajah, pakaian dan properti yang lainnya. Apakah ini memang menandakan atau sesuai dengan kejadian saat itu ataukah memang ada tambahan-tambahan tertentu, Bu Yanti? Memang seperti ini, persis seperti ini. Ya, pakaiannya juga seperti ini gitu, sama ya semua samalah seperti ini, senjatanya begini ya seperti ini. Nah Bu, ketika tanggal 1 Oktober itu Ibu posisi kamarnya adalah berseberangan dengan posisi iya, kamar Pak Nas dan Ibu Nas. Betul. Posisi adik Irma di mana, Bu? Adik itu di mama sama ayah, dia tidur sama mama jadi sama ayah. Jadi di kamar itu ada bertiga? Di kamar itu bertiga, ya. Kebetulan ada nyamuk, nah lalu nyamuk, mama sama ayah terbangun. Nah kebetulan persis pada saat itu bunyi pintu depan itu dibuka orang. Ibu Mama, sudah terbangun ketika itu? Saya belum. Mama yang sama ayah sudah bangun. Nah itu lalu mama lihat ngintip, terus mama lihat Cakrabirawanya masuk. Ini mama ceritakan sudah kejadian itu. Lalu mama bilang sama ayah, itu yang membunuh kamu sudah datang, kamu jangan keluar, tutup pintu, tutup sama mama. Waktu tutup itu sudah mulai di pintunya udah pakai belakangnya popor senjata. Terus ayah bilang, biar saya hadapi. Kata mama, jangan, yang carikan kamu. Tapi ayah nekat buka pintu itu lagi, ditembak lagi. Ditembak menembus ke pintu? Bukan, di situ depan pintu ditembak. Pintu. Ada 5 lubang tembakan, Bu ya? Iya. Tembak lagi, tembak, terus ayah menjatuhkan diri, pelurunya lewat sininya mama. Alhamdulillah itu. Nah terus ibunya ayah keluar dari kamar sana, anakku, terus kata mama, ibu jangan menangis gitu. Terus mama tolong Irma
Dikasih ke tante saya, Tante Mardiah. Nah, mungkin kan semua suasananya seperti itu. Tante saya itu keluar dari pintu yang cakrabirawanya di situ. Adik saya tertembak lagi di situ. Setelah adik saya tertembak, pintu ditutup lagi oleh ibu saya gitu. Nah, terus ibu saya yang lihat bahwa adik saya sudah tertembak. Terus ibu saya bilang sama bapak saya, yang dicari kamu, ayo saya selamatkan kamu gitu. Jadi mama tuh sambil menggendong adik yang sudah berdarah, membawa ayah ke situ. Untuk melompati tembok kedutaan besar Irak Bu ya? Nah di situ ayah sudah naik, terus mau turun lagi. Terus mama bilang, sudah jangan pikirkan kita, kamu yang dicari. Mama suruh ayah balik, kan ayah lihat adik kan. Sudah sayang pegang adik mama sambil bawa adik berdarah-darah ke sini menuju ruangan ini. Untuk menelpon Maijen Wirahadi Kusuma, iya. Umar Wirahadi Kusuma. Ternyata udah diputus telepon itu. Nah lalu mama ketemu mereka kan. Nah, mereka tuh bilang cakrabirawatnya Nasution mana? Nasution sudah 2 hari tidak, Pak Nasution sudah 2 hari tidak di rumah. Mama jawab begitu. Nah terus mereka pergi, mama antar sampai depan, sampai mereka sambil menggendong adik sambil Irma. menggendong adik Irma, terus sampai depan mama antar untuk melihat mereka pergi. Posisi Bu Yanti ketika itu masih di dalam Saya kamar. kan lompat, saya lompat lewat jalan yang itu, terus bangunkan Pierre tendean. Saya bilang, Om Pierre, saya bilang AC ayah meledak karena kan itu kan rame di sini karena tembakan. Ibu masih belum tahu itu suara apa sebenarnya. Apa. Tapi waktu saya masuk, saya melihat satu penjaga pegang senjata, supir saya pakai celana dalam pegang brand, terus Om Pierre keluar bawa senjata sama pakai celana pendek keluar dari pintu itu ke depan. Saya lihat. Om Hamdan juga ada di situ, tapi mungkin lagi ganti baju, saya nggak lihat. Ya setelah itu baru saya hanya mendengar Nasution, prit gitu, itu yang saya dengar terakhir. Nah sudah itu saya masuk ke sini, ibu saya sedang menggendong adik saya yang sudah berdarah. Terus ibu di pintu ini ibu saya sama adik saya, terus ibu saya bilang, kamu tinggal di sini, kamu cari ngumpet dulu, cari perlindungan dulu, mama mau cari bantuan dan membawa adik dulu ke dokter ke rumah sakit gitu. Jadi ibu saya berangkat ke markas KKO, ke RSPAD, saya masih ngumpet di belakang sama tante saya yang kena tembak itu, yang berdarah-darah, Bu Mardiah, sama nenek saya Ompung. Saya ngumpet di belakang, saya menunggu, saya nggak tahu ayah saya di mana, karena kan saya nggak lihat waktu ayah lompat itu kan mama yang lihat. Nah itu terus udah jam 7:30 saya diambil, terus saya dibawa ke RSPAD. Sampai RSPAD saya lihat dari keluarga Panjaitan juga berdarah-darah masuk gitu, keponakannya kalau nggak salah. Terus saya lihat adik saya di situ sudah berdarah-darah. Terus adik saya lihat dia kan, saya nangis. Terus saya bilang, adik jangan kakak jangan menangis, dia bilang gitu ke saya. Terus dia tanya sama ibu saya, mama kenapa ayah ditembak? Gitu. Itu yang terakhir saya lihat. Ketika itu adik Irma masih berusia 5 tahun, Bu Yanti dan Pak Nurdin. 5,5 tahun. Ya. Apa yang membuat anak berusia 5,5 tahun itu sangat kuat mentalnya, bahkan sampai harus menghibur Bu Yanti sebagai kakak jangan sedih, adik baik-baik saja. Apa yang membuat adik Irma begitu kuat mentalnya, Bu Yanti? Ya, kok dibilang adik, adik itu sebelum lahir ada seorang kakek-kakek yang datang ke sini. Terus mama masih hamil waktu itu. Terus mama dikasih vas bunga. Terus kakek itu bilang sama ibu saya, nanti tolong anak ini namanya Irama Suryani. Gitu ya. Kita nggak tahu, kita terima aja kan gitu. Nah tapi sebelum meninggal di sini ada apa sih namanya piringan hitam sini. Terus dia minta baju koat. Dia minta baju koat. Tiap hari dia berdiri di sini pakai baju koat, sambil menyanyi lagu Gugur Bunga. Terus saya kan senang sekali godain adik saya, karena adik saya masih kecil. Ngapain sih dek? Saya bilang masih kecil tiap hari denger lagu Gugur Bunga. Saya suka godain dia begitu. Jadi dia berdiri, terus ini ada foto ayah kalau nggak salah. Ada foto ayah, nah itu dia hormat sama foto itu dan bernyanyi di depan lagu Gugur Bunga itu. Itu berapa hari sebelum kejadian? Iya itu hampir tiap hari dia lakuin, dia senang sekali itu denger lagu itu. Aneh memang anak kecil itu satu. Tapi dari ayah dan ibu tidak menangkap adanya gelagat yang aneh ketika itu ya? Namanya anak kecil kan nggak ada. Kepada lebih berkelucuan anak umur 5,5 tahun saja. Dia memang agak kenes anaknya, saya suka godain juga karena kami kan 8 tahun beda umur ya. Gitu. Dan Bu, akhirnya adik Irma sempat dirawat di RSPAD Gatot Subroto selama 6 hari iya. sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Iya.
Pada saat sebelum kejadian sehari mungkin atau mungkin seminggu, adakah sesuatu yang aneh, sesuatu yang ganjil yang diterima keluarga Pak Nas ketika itu, Bu? Mungkin ada banyak yang aneh, ada itu sesuatu, banyak. ada Waktu orang-orang itu kan, tertentu yang datang. ada acara sukarelawan baris berbaris gitu ya, ada itu. Terus risem 100 menteri. Itu kan yang sempat menteri-menteri pulang ada naik sepeda ya. Situasi memang sudah nggak enak. Itu memang iya, situasi sudah nggak enak. Ya rame lah gitu ya, itu ya saya sebagai anak juga berasa begitu. Ibu sebagai anak dari Jenderal Abdul Haris Nasution, masih kelas 2 SMP, umur 13 tahun, seorang remaja putri ketika itu, apakah mendapatkan pengawalan ekstra ketat dengan situasi politik negara yang terjadi saat itu, Bu? Sebelum G30S tidak, tetapi sudah G30S ya saya dikawal terus. Tidak pernah nggak dikawal. Nah, Bu, tadi kita juga ini balik lagi ke tempat ini, Bu. Ketika Pak Nas, kalau saya tidak salah di film itu, Bu, ada di mana satu scene ketika Pak Nas sudah naik di atas tembok, tapi Pak Nas matanya masih melihat ke arah Ibu. Ya itu yang Nas saya ceritakan tadi. Adik Irma. Iya, karena kan lihat anaknya begitu, dia kan pengen menolong anaknya. Tapi Mama tuh memang orangnya realistis. Mama bilang, kamu yang dicari, nanti kamu yang dibunuh ya. Jangan kembali, biar saya gendong anak saya. Itu Mama. Ibu saya emang gitu.